Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang reaksi sintesis dan identifikasi dari eter. Pembuatan sintesis atau pembuatan eter bisa dilakukan dengan 3 jenis reaksi. Yang pertama adalah dengan sintesis Williamson. Ya, sintesis Williamson itu artinya kita mereaksikan suatu haloalkana dengan suatu natrium alkoholat. Apa itu natrium alkoholat? Natrium alkoholat itu alkohol di mana gugus H-nya digantikan dengan Na. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau alkohol kan ROH. Nah, kalau natrium alkoholat berarti RONA. Nah, nanti gugus yang terbentuk, nanti senyawa yang terbentuk adalah senyawa eter dengan gugus alkil yang berasal dari alkoholat, natrium alkoholat dengan si haloalkana. Ya, jadi jadi ini ikatannya putus, ini ikatannya putus, kemudian ditukar. Ya. X-nya berikatan dengan Na, RO-nya berikatan dengan R aksen yang dari si haloalkana. Ya, contohnya misal CH3Cl bereaksi dengan CH2CH2ONA. Nah, maka nanti hasilnya itu ya, ini sama ini bergabung membentuk CH3 CH2O CH3 plus NaCl ya, seperti itu. Kemudian eter bisa juga dibuat dengan cara mereaksikan ya, tadi kalau sintesis Williamson haloalkana dengan natrium alkoholat. Nah, bisa juga dengan mereaksikan haloalkana dengan perak oksida. Reaksi antara haloalkana dengan perak oksida ini ya nantinya akan menghasilkan suatu senyawa eter yang simetris ya. Kenapa simetris? Karena gugus alkilnya itu sama ya. Ini adalah gugus alkil. Kedua gugus alkil ini dia sama-sama berasal dari alkilnya itu dari haloalkana ya. Dan terbentuk suatu perak halida atau AgX ya. Jadi pada reaksi antara haloalkana dengan perak oksida ini kan terbentuk AgX ya. Karena Ag-nya di ruas kiri ada 2, maka di sini koefisiennya dikasih 2. Nah, karena halidanya ini koefisiennya jadi 2, maka si haloalkananya juga jadi 2 ya, sehingga reaksinya menjadi setara ya. Contoh misalnya CH3Cl bereaksi dengan Ag2O, maka yang akan dihasilkan adalah suatu eter yang simetris ya. CH3O CH3 ya, ini dari mana? Ini dari sini ya. Ininya ada 2. Kemudian terbentuk juga perak klorida ya, kan Ag-nya ada 2, ininya juga ada 2 koefisiennya ya. Nah, senyawa yang terbentuk adalah seperti ini. Lihat, eternya ini adalah eter yang simetris. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan cara memanaskan alkohol dengan asam sulfat pekat pada suhu antara 130 sampai dengan 140 derajat Celcius. Nah, jadi ini si alkoholnya itu dipanasin ya. Jadi alkohol ini kalau kalian masih ingat ya tentang reaksi-reaksi alkohol kalau bereaksi dengan asam sulfat pekat pada suhu tertentu ya, ada 3 rentang suhu, nanti akan menghasilkan 3 jenis senyawa yang berbeda. Nah, kalau pada suhu antara 130 sampai 140 ya, biasanya sih suhu yang ini doang nih yang disebutin, 140-nya doang. Kalau pada rentang suhu ini, maka alkohol jika dipanaskan dengan asam sulfat pekat maka akan membentuk eter. Sama halnya dengan reaksi sintesis eter dengan dari haloalkana dan perak oksida, eter yang dihasilkan dari pemanasan alkohol ini juga merupakan eter yang simetris karena gugus alkilnya ini ya, kedua gugus alkilnya ini berasal dari senyawa alkohol ya. Contoh misalnya saya punya etanol. Etanol saya panaskan dengan H2SO4. H2SO4-nya itu biasanya
sebagai katalis ya. Nanti akan membentuk apa? Membentuk senyawa diethil ether. Nah, diethil ether yang simetris ya, karena gugus etilnya ini berasal dari si alkohol ya. Dan H2O. Nah, seperti itu ya. Jadi reaksinya nanti akan membentuk suatu ether yang simetris. Jadi yang pembentukan ether yang simetris itu dari reaksi antara haloalkana dengan perak oksida atau reaksi alkohol dengan asam sulfat pekat pada suhu 130 sampai 140 derajat Celcius. Ya, baik itu ya reaksi-reaksi pembuatan ether. Kemudian bagaimana cara kita membedakan alkohol dengan ether? Ya. Untuk membedakan alkohol dengan ether, kita bisa mereaksikannya ya. Jadi alkohol dan ether itu bisa dibedakan berdasarkan reaksinya dengan logam natrium dan fosforus pentaklorida atau PCl5. Nah, alkohol dia itu bereaksi dengan logam natrium. Jadi kalau alkohol bereaksi dengan logam natrium membebaskan hidrogen, sedangkan ether itu kan kurang reaktif ya. Dia kalau ketemu sama logam natrium tidak bereaksi. Ya, jadi kalau alkohol ketemuan sama logam natrium nanti bereaksi menghasilkan membebaskan gas hidrogen, kalau ether tidak. Kemudian bagaimana dengan PCl5? Dengan fosforus pentaklorida, alkohol itu bisa bereaksi. Jadi baik alkohol maupun ether dengan fosforus pentaklorida atau PCl5, keduanya bisa bereaksi ya. Tetapi kalau alkohol nanti akan menghasilkan gas HCl, kalau ether dia tidak menghasilkan gas HCl ya. Jadi bedanya seperti itu ya kalau mau ngebedain alkohol dengan ether. Bisa pakai logam natrium. Kalau logam natrium yang bereaksi cuma alkohol, ether tidak bereaksi. Bisa juga dengan PCl5. Keduanya bereaksi, tapi kalau PCl5 menghasilkan gas HCl, kalau ether tidak menghasilkan gas HCl. Ya. Oke, baik. Demikian penjelasan saya tentang sintesis dan identifikasi alkohol. Di mana reaksi sintesisnya ada 3, ya. Dan untuk identifikasi bisa dengan 2 zat, baik itu dengan natrium maupun fosforus pentaklorida atau PCl5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.